Kakek Sugiono dan Nenek Puspa pernah terasa begitu bahagia. Mereka tinggal di kota bersama anak laki-laki satu-satunya, Surya, beserta menantunya, Lestari. Surya adalah anak kesayangan mereka, sosok yang penuh bakti, selalu memastikan orang tuanya nyaman di masa tuanya. Hidup sederhana mereka terasa cukup selama masih bisa bersama keluarga tercintanya. Namun, kebahagiaan itu perlahan hancur saat Surya jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan ringan, tetapi lama-kelamaan penyakit itu merenggut tubuh Surya dengan cepat. Kakek Sugiono dan Nenek Puspa mencoba segala cara untuk menyelamatkan anak mereka. Namun takdir berkata lain. Di suatu malam yang dingin, Surya pergi untuk selamanya, meninggalkan duka mendalam yang menghantui pasangan tua itu. Kepergian Surya membuat hidup di kota terasa berbeda. Meski Lestari menantu mereka adalah orang yang baik hati dan tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap tidak suka, Kakek Sugiono dan Nenek Puspa tidak bisa menghilangkan rasa sungkan. Bagi mereka, hidup di bawah atap menantu tanpa Surya terasa tidak nyaman. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan akan anak kesayangan mereka, dan setiap kali mereka menatap wajah Lestari, perasaan bersalah terus menghantui. "Pak, mungkin sudah waktunya kita pindah," ujar Nenek Puspa suatu malam ketika mereka berdua duduk di ruang tengah. Kakek Sugiono menatap istrinya dalam-dalam. Ia tahu betul maksud perkataan itu. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini terasa sunyi. "Aku juga berpikir begitu, Nek. Aku rasa kita harus kembali ke rumah tua itu, rumah warisan keluarga kita di desa," jawabnya perlahan. Rumah yang dimaksud adalah rumah peninggalan orang tua kakek Sugiono di sebuah pelosok desa, tidak jauh dari hutan wisata dan perbukitan. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong, karena selama ini mereka memilih tinggal di kota bersama Surya. Belum sekalipun mereka menempati rumah itu lagi, selain untuk sekedar mampir sebentar. "Kita bisa hidup sederhana di sana, Nek," lanjut kakek Sugiono. "Aku tahu tempat itu jauh dari kota, tapi mungkin itu justru yang kita butuhkan. Lingkungan yang tenang, udara segar, dan suasana baru. Lagi pula, di sana kita bisa menghabiskan masa tua berdua saja." Nenek Puspa mengangguk pelan. Meski hatinya masih berat meninggalkan Lestari, ia tahu ini adalah keputusan terbaik. Lestari juga perlu memulai hidup baru tanpa dibebani keberadaan mertuanya. Beberapa minggu kemudian, dengan berat hati, mereka berpamitan kepada Lestari. Menantu mereka menangis melepas kepergian kedua orang tua itu. Tetapi ia menghormati keputusan mereka. "Bapak, Ibu, kalau butuh apa-apa jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan selalu ada untuk kalian," ujar Lestari sambil menggenggam tangan mereka erat. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kakek Sugiono dan Nenek Puspa tiba di rumah tua di pelosok desa itu. Rumah tersebut berdiri di tengah pekarangan luas yang dipenuhi pohon buah-buahan seperti rambutan, durian, sawo, dan jambu air. Rumah itu sudah lapuk di beberapa bagian, namun masih cukup kokoh untuk mereka tinggali. "Ini akan jadi rumah kita sekarang, Nek," kata kakek Sugiono sambil membuka pintu kayu yang berderit pelan. Meski jauh dari kota, desa itu menyambut mereka dengan keramahan khas pedesaan. Para tetangga mulai mengenal mereka sebagai warga baru meski awalnya sedikit canggung. Setiap hari, mereka perlahan menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Beberapa bulan kemudian, kakek Sugiono dan Nenek Puspa memutuskan untuk memanfaatkan pekarangan mereka yang penuh pohon buah. Mereka mulai memetik buah-buahan yang matang.
dan menjualnya di pinggir jalan raya yang menuju hutan wisata. Banyak warga desa lain yang juga memiliki pohon buah di pekarangan mereka, sehingga tidak jarang mereka menitipkan hasil panennya kepada kakek Sugiono untuk dijual. "Pak, ini bisa jadi penghasilan kita," kata Nenek Puspa saat pertama kali menggelar dagangannya di meja kayu sederhana. "Betul, Nek. Kita bisa hidup mandiri di sini tanpa harus bergantung pada siapa-siapa," jawab kakek Sugiono sambil tersenyum. Hari demi hari berlalu, dan lapak kecil mereka mulai dikenal oleh para wisatawan dan pengendara yang melewati jalan itu. Kehidupan mereka tampak mulai stabil, dan meski duka akan kehilangan Surya masih terasa, mereka mencoba menerima keadaan dengan ikhlas. Mereka berharap bisa menghabiskan masa tua dengan tenang di desa itu hanya berdua, sambil menikmati udara segar dan kesederhanaan hidup. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa keputusan pindah ke desa itu akan membawa mereka ke dalam serangkaian kejadian aneh dan mencekam. Jalan raya di dekat rumah mereka ternyata menyimpan misteri yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keberadaan lapak buah di pinggir jalan itulah yang menjadi awal dari segala teror yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Di bawah terik matahari siang, Nenek Puspa menyusun buah-buahan segar di lapak sederhananya di pinggir jalan raya. Jalanan itu memang strategis satu-satunya akses menuju hutan wisata di daerah perbukitan yang menjadi tujuan favorit para wisatawan. Tapi meskipun strategis, lokasi itu sepi saat hari biasa, hanya ramai saat akhir pekan atau musim liburan. Nenek Puspa yang berusia 67 tahun sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Pagi-pagi sekali ia memetik buah dari kebun kecil di belakang rumahnya. Sisanya ia titip dari tetangga-tetangganya yang juga bercocok tanam. Sambil menghela nafas, ia membenahi keranjang rambutan yang mulai goyah karena disentuh angin. "Nenek kuat ya, setiap hari jualan sendiri," ujar seorang pembeli muda yang sedang memilih durian. Nenek Puspa tersenyum. "Alhamdulillah, Nak. Selagi tangan ini masih bisa bekerja, kenapa tidak? Lagi pula, siapa lagi yang mau bantu kalau bukan diri sendiri? Suamiku juga bekerja di ladang," ujarnya dengan suara ramah. Lapaknya sederhana, hanya meja kayu panjang yang sudah mulai lapuk di sana-sini. Di atasnya buah-buahan segar seperti rambutan, durian, sawo, dan jambu air tersusun rapi. Wadah plastik dan keranjang rotan diletakkan di bawah meja sebagai tempat penyimpanan tambahan. Beberapa payung kecil dipasang untuk melindungi dirinya dan dagangan dari panas matahari yang kadang terasa menyengat. "Buahnya segar-segar, Neng. Baru petik pagi tadi," ujarnya penuh semangat kepada seorang pengendara motor yang berhenti untuk membeli. "Betul ya, Nek? Jangan bohong loh," goda si pengendara sambil terkekeh. "Kalau nenek bohong, nanti buahnya tidak laku," jawabnya dengan candaan ringan. Percakapan kecil seperti ini menjadi penyemangat bagi Nenek Puspa. Meskipun tubuhnya yang mulai renta seringkali terasa lelah saat harus mengangkat keranjang-keranjang berat itu. Meski hidupnya sederhana, Nenek Puspa selalu percaya bahwa setiap rezeki yang ia dapat adalah berkah. Baginya tersenyum kepada pembeli adalah bagian dari usaha. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak sepenuhnya nyaman berjualan di lokasi itu. Jalan raya, tempatnya berjualan, memang satu arah dan berada di dekat kawasan perbukitan. Di satu sisi pemandangan hijau hutan wisata memang indah, tetapi di sisi lain, keheningan yang menyelimuti area itu seringkali terasa ganjil. Apalagi menjelang senja, hutan di sana bukan sembarang hutan. Menurut cerita warga, hutan itu sudah lama dikenal angker. Pernah, suatu sore Nenek Puspa sedang duduk di bangku kayu kecil di samping lapaknya. Tidak ada pembeli yang lewat, hanya angin yang berdesir lembut. Tiba-tiba,
Ia mendengar suara langkah kaki di semak-semak di balik lapaknya. "Siapa itu?" tanyanya sambil menoleh ke arah suara. Tidak ada jawaban, langkah itu berhenti. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya binatang kecil yang sedang lewat. Tapi tak lama, terdengar suara tertawa kecil samar-samar seperti berasal dari arah dalam hutan. Ini siapa lagi?" gumamnya pelan, sambil berusaha menenangkan diri. Ia berdiri dan mengedarkan pandangan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Selain itu, seringkali ia merasakan desir angin yang tiba-tiba terlalu dingin untuk sore hari. Padahal cuaca di daerah itu biasanya hangat. Nenek Puspa bukannya tidak pernah merasa takut, tapi ia selalu mencoba berpikir positif. "Mungkin cuma perasaanku saja," bisiknya dalam hati, sambil memberanikan diri untuk tetap bertahan hingga senja. Warga setempat juga pernah memperingatkan Nenek Puspa agar berhati-hati jika berjualan terlalu sore. "Nenek, harus hati-hati ya. Kalau bisa jangan sampai malam di sana," kata Bu Lastri, tetangganya, suatu pagi ketika mereka bertemu di jalan. "Kenapa memangnya, Lastri? Memangnya ada apa?" tanya Nenek Puspa penasaran. Bu Lastri mendekat, menurunkan suaranya seolah takut didengar orang lain. Katanya, di sekitar jalan itu sering ada penampakan. Orang-orang yang sudah lama tinggal di sini bilang, dulu pernah ada kecelakaan mobil yang parah di sana. Sejak itu, banyak yang lihat penumpang mobil itu mondar-mandir di jalanan. Makanya kalau sudah senja, nenek jangan lama-lama di situ. Nenek Puspa hanya tersenyum tipis. "Kamu ini suka percaya sama cerita begituan? Kalau memang ada yang aneh, ya biarkan saja. Kita akan cuma cari rezeki." Meski ia berusaha mengabaikan cerita itu, kata-kata Bu Lastri tetap terngiang-ngiang di pikirannya. Apalagi setiap kali ia mendengar suara-suara aneh dari arah hutan. Namun bagi Nenek Puspa, bekerja keras dan melayani pembeli dengan ramah lebih penting daripada memikirkan hal-hal mistis. Toh, sejauh ini tidak ada kejadian yang benar-benar membahayakan dirinya. Ia hanya berusaha menguatkan hati setiap kali perasaan takut datang menghampiri. Sore itu, ia menyeka keringat di dahinya sambil memandang ke arah jalan raya yang mulai lengang. Matahari perlahan turun ke ufuk barat mewarnai langit dengan semburat oranye. Sebentar lagi, ia akan membereskan lapaknya dan pulang ke rumah. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari serangkaian pengalaman ganjil yang akan menguji keberaniannya. Hari itu, sore menjelang senja, suasana di pinggir jalan mulai lengang. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, pertanda malam akan segera tiba. Di lapak kecilnya, Nenek Puspa sibuk merapikan keranjang-keranjang buah yang tersusun rapi. Rambutan merah segar, durian harum dengan kulit berduri, sawo yang mengkilap, dan jambu air yang masih basah dari embun pagi tertata di atas meja kayu panjangnya. Ia baru saja hendak memasukkan beberapa keranjang kosong ke bawah meja ketika suara gemuruh mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil berwarna putih berhenti tepat di depan lapaknya. Debu jalanan ikut berterbangan. Melihat plat nomor mobil yang berasal dari luar kota, Nenek Puspa langsung tahu bahwa mereka adalah wisatawan. Pintu mobil terbuka dan dari dalamnya turun 5 orang, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka tampak sedikit lusuh. Sopirnya, seorang pria parubaya, tetap duduk di kursi depan sambil memandangi mereka dari balik kaca. "Buah rambutan dan duriannya berapa, Nek?" tanya salah satu pemuda sambil menunjuk keranjang rambutan. Pemuda itu mengenakan kaos hitam dengan celana jin belel, wajahnya tampak lelah namun tetap sopan. 1 kilo rambutan 15.000, Nak. Kalau durian, ini manis sekali, cuma 50.000 per buah, jawab Nenek Puspa sambil tersenyum ramah. "Coba duriannya yang ini, Nek," ujar salah satu perempuan
sambil menunjuk ke arah durian yang paling besar. Dengan cekatan, Nenek Puspa mengambil durian itu dan menyodorkannya ke pemuda yang sudah siap dengan uang di tangannya. "Ini nak, dijamin manis, hasil kebun sendiri," katanya penuh keyakinan. Mereka membeli cukup banyak buah termasuk rambutan dan jambu air. Meski wajah mereka datar, mereka berbicara dengan sopan dan itu membuat Nenek Puspa merasa senang. Setelah selesai bertransaksi, mereka mengucapkan terima kasih dan kembali naik ke mobil. Mobil putih itu pun melaju perlahan, meninggalkan debu tipis di jalanan. Nenek Puspa tersenyum kecil. "Alhamdulillah, rezeki sore ini," gumamnya sambil kembali berkemas. Ia mulai memasukkan buah-buahan ke dalam keranjang bersiap untuk menutup lapaknya karena hari sudah mulai gelap. Namun belum 5 menit berlalu, suara mesin mobil kembali terdengar. Dari sudut matanya ia melihat mobil putih yang lain mendekat dan berhenti di tempat yang sama. Ia menoleh. Awalnya tidak curiga, tapi ketika pintu mobil terbuka senyumnya perlahan memudar. Tubuhnya mendadak kaku ketika melihat orang-orang yang keluar dari mobil itu. Mereka adalah orang yang sama. 3 anak muda, 2 anak mudi, dan seorang sopir parubaya yang duduk di kursi depan. Tidak ada yang berbeda. Wajah, pakaian, bahkan gerak-gerik mereka persis seperti sebelumnya. Mobil yang mereka kendarai pun sama, mobil putih dengan plat nomor luar daerah. Nenek Puspa menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya yang mulai diliputi rasa takut. Mungkin mereka lupa membeli sesuatu, pikirnya, mencoba mengusir prasangka aneh yang mulai menghantui. Salah satu dari mereka, pemuda yang tadi pertama kali berbicara, kembali mendekati lapak. "Bu, rambutan yang tadi 1 kilo lagi ya," katanya datar. Iya nak, tentu." Nenek Puspa berusaha bersikap biasa saja. Meski tangannya gemetar saat mengambil keranjang rambutan, ia melayani mereka dengan senyum ramah yang dipaksakan, takut menolak rezeki meskipun situasi ini terasa ganjil. "Ini duriannya masih ada, Nek?" tanya salah seorang perempuan sambil menunjuk durian yang tadi tidak mereka beli. "Masih, Neng. Mau dibawa?" jawab Nenek Puspa sambil menyerahkan buah itu dengan tangan gemetar. Setelah selesai membayar, mereka kembali naik ke mobil tanpa sepatah kata lagi. Ekspresi wajah mereka tetap datar, mata mereka kosong seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Mobil putih itu pun melaju kembali, perlahan menghilang di tikungan. Nenek Puspa berdiri terpaku di tempatnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa-apaan ini?" bisiknya sambil memandang jalan raya yang mulai gelap. Jalan itu adalah jalan satu arah, dan untuk bisa kembali ke tempatnya mobil harus menempuh jarak beberapa kilometer terlebih dahulu untuk berputar. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu mereka bisa kembali. Tangannya yang lelah mulai bergetar saat ia merapikan buah-buahannya ke dalam keranjang. Rasanya ingin segera pulang, tapi ia tetap mencoba berpikir positif. "Mungkin ini cuma perasaanku saja," gumamnya, meski perasaan takut mulai merayap di hatinya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan rombongan itu. Sesuatu yang dingin, gelap, dan tidak bisa dijelaskan. Langit semakin gelap. Warna jingga senja telah berganti menjadi kebiruan yang suram. Udara sore yang biasanya sejuk kini terasa menusuk kulit. Setelah rombongan itu pergi, untuk kedua kalinya Nenek Puspa merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang ganjil dan membuat perasaannya tidak nyaman. "Sudah cukup untuk hari ini. Lebih baik aku cepat pulang," gumamnya lirih sambil memaksakan diri untuk tetap tenang. Ia pun mulai merapikan dagangannya dengan tergesa-gesa. Rambutan-rambutan dimasukkan ke dalam keranjang, durian yang tersisa diangkat ke dalam kotak kayu dan beberapa plastik sawo serta jambu air.
Ia susun dengan terburu-buru. Jantungnya masih berdebar. Pikirannya terus memutar kejadian aneh tadi. Kenapa bisa ada mobil yang sama dan orang yang sama? Batinnya berulang-ulang. Baru saja ia selesai menutup lapak dan menaruh keranjang terakhir di pinggir meja. Suara klakson mobil memecah keheningan sore. Suara itu begitu keras dan berulang, seperti seseorang sengaja membunyikannya untuk memanggil. Nenek Puspa tertegun, tubuhnya kaku. Dengan perlahan ia menoleh ke arah jalan raya. Matanya langsung membelalak. Mobil putih itu lagi. Mobil yang sama, dengan plat nomor luar daerah yang sama. Dan lebih menyeramkan lagi, jendela mobil di bagian belakang kini terbuka. Salah satu dari pemuda yang tadi membeli buah melambaikan tangan ke arahnya. "Nek, kita mau beli buah lagi," teriak pemuda itu. Suara itu terdengar biasa, tapi ada sesuatu yang janggal dalam nada suaranya, seperti terlalu pelan dan dingin meski keluar dengan keras. Wajah pemuda itu terlihat pucat, seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Nenek Puspa terpaku di tempatnya, tidak mampu berkata-kata. Tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa dirinya untuk bergerak. Tanpa menjawab atau mendekat, ia segera berbalik dan mempercepat langkahnya meninggalkan lapak. Suara klakson itu terus terdengar, berulang-ulang. Setiap kali terdengar, suara itu semakin menusuk telinga seperti memanggil-manggilnya dengan paksa. "Jangan takut, ini hanya perasaan saja. Jangan takut," katanya kepada dirinya sendiri dengan suara gemetar. Namun kakinya yang lelah terasa semakin berat. Jalan berbatu kecil menuju rumahnya terasa seperti tidak ada ujungnya. Setiap langkah yang ia ambil, suara klakson itu seolah terus mengejarnya semakin keras dan mendesak. "Nek, tunggu dulu, kita mau beli lagi," teriak suara lain dari mobil. Tanpa menoleh, Nenek Puspa terus berjalan. Tangannya memegang erat kantong plastik berisi uang hasil dagangan hari ini. Pulang, aku harus segera sampai rumah," gumamnya pelan mencoba menguatkan diri. Suara langkah kakinya bercampur dengan suara desiran angin malam yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Klakson itu terus berbunyi, membuatnya hampir kehilangan kendali atas ketakutannya. Sesekali ia menoleh ke belakang dan mobil putih itu masih berdiri di sana dengan lampu depannya menyala terang seolah sengaja menyoroti punggungnya. Setelah beberapa langkah lagi, suara klakson tiba-tiba berhenti. Jalan menjadi sunyi senyap. Nenek Puspa memperlambat langkahnya meski tubuhnya masih gemetar. Ia memberanikan diri untuk menoleh sekali lagi ke arah lapaknya. Mobil putih itu masih ada, tapi kali ini semua penumpang berdiri di luar mobil. Mereka hanya diam mematung, tidak bergerak sedikit pun dengan kepala sedikit menunduk. "Astagfirullah," bisik Nenek Puspa sambil segera mempercepat langkahnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah pertigaan jalan. Ia berbelok ke kiri jalan yang menuju rumahnya. Rasanya seperti sedikit lega, karena ia tahu rumahnya hanya sekitar 200 meter lagi. Ia terus berjalan dengan langkah tertatih-tatih tanpa menoleh ke belakang lagi. Namun, rasa lega itu tidak berlangsung lama. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Sepanjang ia berjalan tidak ada suara mobil yang terdengar melaju atau berputar balik. Kenapa mereka tidak lewat atau setidaknya pergi? Pikirnya. Rasa takut kembali menyelimuti hatinya. Dengan perlahan, Nenek Puspa menoleh ke belakang memastikan apakah mobil itu masih ada. Tidak ada apa-apa. Jalanan sepi. Jalan raya yang tadi terasa penuh teror kini tampak kosong, tanpa jejak mobil putih atau penumpang-penumpangnya. Nenek Puspa berdiri di tempatnya bingung dan takut. "Kemana mereka pergi?" bisiknya pelan. Ia tidak mendengar suara mesin mobil pergi, tidak melihat cahaya lampu kendaraan menjauh. Jalan satu arah itu tidak mungkin. Mobil itu bisa berjalan mundur atau berbalik tanpa ia sadari.
Astagfirullah, apa ini tadi? Bisiknya. Air matanya mulai menggenang. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksakan langkahnya menuju ke rumah. Begitu tiba di rumahnya yang sederhana, Nenek Puspa segera menutup dan mengunci pintu dengan cepat. Tangannya yang gemetar hampir saja menjatuhkan kunci, sementara tubuhnya masih lemas setelah perjalanan penuh ketegangan. Rumah kecil itu terlihat hangat dengan lampu pijar kuning di ruang depan. Namun kehangatan itu tidak mampu mengusir rasa takut yang masih menghantui hatinya. Kakek Sugiono, suaminya, sedang duduk di kursi rotan usang di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah sepulang dari bercocok tanam di ladang dan pekarangannya. Mendengar suara pintu yang dibanting agak keras, ia segera menoleh. Melihat wajah istrinya yang pucat, ia langsung berdiri. "Nek, kamu kenapa? Kok kelihatan capek sekali? Seperti habis lari?" tanya kakek Sugiono dengan nada cemas melangkah mendekat. Nenek Puspa tidak langsung menjawab. Ia menaruh kantong plastik berisi uang dagangan di atas meja kayu kecil, lalu duduk di kursi di depan suaminya. Nafasnya masih tersengal-sengal dan air matanya mulai menggenang. Tadi aku lihat mobil itu lagi. 3 kali, ucapnya terbata-bata, suaranya bergetar. Kakek Sugiono mengernyitkan dahinya. Mobil? Mobil apa? Coba pelan-pelan ceritanya, Nek. Duduk tenang dulu, ujarnya sambil menepuk lembut bahu istrinya. Dengan nafas yang mulai teratur, Nenek Puspa menceritakan kejadian yang ia alami sore itu. Tadi ada mobil putih berhenti di lapak, Kek. Plat nomornya dari luar daerah. Penumpangnya 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka beli rambutan sama durian. Wajah mereka biasa saja, tapi seperti aneh, seperti datar sekali. Ia berhenti sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. "Terus?" tanya kakek Sugiono. Matanya kini memperhatikan istrinya dengan serius. "Setelah mereka pergi, 5 menit kemudian mobil itu balik lagi, Kek. Orangnya sama, mukanya sama, semuanya sama. Jalan itu kan cuma satu arah. Tidak mungkin mereka bisa balik secepat itu." Suara Nenek Puspa semakin parau, seperti menahan ketakutan yang menumpuk. Kakek Sugiono mengangguk pelan, memintanya melanjutkan cerita. "Pas terakhir, mereka datang lagi, Kek, untuk yang ketiga kalinya. Tapi waktu itu aku tidak tahan lagi, aku langsung pulang. Tapi mobilnya tidak pergi. Klaksonnya bunyi terus, keras sekali, seperti mau manggil aku, Kek." Air mata yang sedari tadi ditahannya kini jatuh perlahan. Tangannya gemetar ketika menyeka pipinya. "Pas aku lihat lagi di pertigaan, mobilnya sudah tidak ada. Tapi aku tidak mendengar suara mesin pergi. Tidak ada jejak apa-apa, Kek. Jalanan kosong." Kakek Sugiono terdiam sejenak, mencerna cerita istrinya. Ia menghela nafas panjang lalu berkata dengan suara lembut, "Nek, coba tenang. Meskipun kamu terlalu capek, kadang kalau badan lelah, pikiran suka main-main sendiri. Apalagi kamu sendirian di sana sampai malam. Pasti suasananya bikin kamu lebih gampang takut." Nenek Puspa menggeleng. "Tidak, Kek. Aku yakin yang aku lihat itu nyata. Aku tidak melamun. Orangnya sama semua, Kek. Mana mungkin itu cuma perasaan." Kakek Sugiono menepuk pundak istrinya, berusaha menenangkan. "Sudahlah, Nek. Kita tidak usah berpikiran yang aneh-aneh dulu. Yang penting sekarang kamu bersihkan diri, sholat maghrib, dan berdoa. Insya Allah tidak ada apa-apa." Meski masih diliputi rasa takut, Nenek Puspa mengangguk menurut. Meski hatinya masih dipenuhi kecemasan, dalam pikirannya ia hanya bisa bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia alami hari ini. Ia berdiri dengan langkah pelan, berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, kakek Sugiono tetap duduk di kursinya menatap
jauh ke arah pintu. Ekspresinya tenang, tetapi di dalam hatinya ia menyimpan rasa penasaran yang tidak kalah besar. Setelah selesai mandi dan mengganti pakaian, Nenek Puspa mengambil air wudhu. Ia berdiri di ruang tengah untuk sholat maghrib membaca doa-doa dengan lebih khusyuk dari biasanya. Sementara itu, dari kursinya, kakek Sugiono diam-diam memperhatikan. Sesekali ia melirik ke arah pintu depan seolah mengantisipasi sesuatu. Setelah selesai sholat, Nenek Puspa duduk di atas sajadahnya. Ia menangkupkan tangan dan berdoa dengan penuh harapan memohon perlindungan dari segala hal buruk yang mungkin menghampiri. Setelah beberapa saat, ia beranjak ke ruang tamu dan kembali duduk di depan suaminya. Menurutmu itu tadi apa ya? Tanyanya pelan, suaranya kini lebih tenang. Kakek Sugiono menghela nafas menatap istrinya dengan tatapan penuh pertimbangan. Kalau yang kamu lihat tadi memang benar. Mungkin itu bukan orang biasa, Nek. Tapi kita tidak perlu takut. Yang penting, kita terus berdoa dan minta perlindungan dari Allah. Jangan lupa baca ayat-ayat pelindung sebelum tidur. Nenek Puspa mengaku. Tapi Kek, kalau itu gangguan kenapa mereka terus datang ke lapak kita? Apa ada yang salah? Kakek Sugiono mengangkat bahunya. Entahlah, kadang-kadang makhluk seperti itu memang suka menguji nyali. Atau mungkin tempat itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Besok, kamu jangan dagang sampai maghrib ya. Kalau bisa habis asar langsung pulang. Iya Kek, besok aku coba dagang lebih pagi dan pulang lebih cepat, jawab Nenek Puspa sambil menghela nafas panjang. Malam itu, meski mereka mencoba menenangkan diri, rasa tidak nyaman tetap menyelimuti rumah kecil itu. Angin malam berembus dingin membuat daun pintu sedikit bergoyang. Di luar, suara jangkrik terdengar samar, bercampur dengan keheningan malam. Namun, di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup yang membuat Nenek Puspa tertegun. Dari kejauhan, samar terdengar bunyi klakson mobil. Nenek Puspa memandang suaminya dengan mata membelalak. Kek, itu suara yang tadi, bisiknya ketakutan. Kakek Sugiono segera berdiri dan berjalan ke jendela. Ia mengintip keluar, matanya memeriksa jalanan gelap di depan rumah. Tidak ada apa-apa. Jalanan lengang, hanya terlihat bayangan pohon bergoyang ditiup angin. Sudah Nek, mungkin cuma suara mobil lewat, jangan terlalu dipikirkan, katanya, meski ada nada ragu dalam suaranya. Namun, suara klakson itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras seolah semakin mendekat. Nenek Puspa memegang tangan suaminya dengan erat. Itu bukan mobil biasa. Kakek Sugiono menghela nafas, mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri mulai gelisah. Malam itu, keduanya memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap keesokan harinya segalanya akan kembali normal. Namun jauh di lubuk hati mereka, ada firasat bahwa gangguan ini belum berakhir. Sejak kejadian malam itu, suasana hati Nenek Puspa belum sepenuhnya pulih. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengintai membuat setiap langkahnya terasa berat. Pagi itu, sebelum membuka lapak, Nenek Puspa mengutarakan kekhawatirannya kepada kakek Sugiono. Pak, aku takut dagang sendirian lagi. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaan ini tidak enak sekali, ucapnya dengan wajah penuh kecemasan. Kakek Sugiono yang sedang mengikat tali sepatu menghentikan gerakannya sejenak. Ia menatap istrinya dengan lembut, namun tegas. Kalau begitu, aku ikut kamu hari ini, tidak usah takut, kita hadapi sama-sama. Mendengar itu, Nenek Puspa merasa sedikit lega. Mereka berdua kemudian berjalan menuju lapak dengan membawa buah-buahan segar. Sepanjang perjalanan, kakek Sugiono berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita masa mudanya, membuat Nenek Puspa tertawa kecil meski hatinya masih was-was.
Ketika sampai di lapak, matahari sudah mulai naik. Jalanan menuju hutan wisata itu mulai ramai dengan wisatawan yang melintas. Seperti biasa, para pembeli silih berganti datang ke lapak Nenek Puspa. Mereka memuji kesegaran buah-buah yang dijual. "Hari ini ramai juga ya, Kek," kata Nenek Puspa sambil menghitung uang hasil penjualan. "Alhamdulillah, rezeki tidak kemana," sahut kakek Sugiono sambil membantu mengatur keranjang buah di meja. Hari itu berlalu seperti biasa. Rencana pulang awal setelah asar tiba-tiba berubah. Hingga menjelang senja yang tidak terasa, suasana mulai lengang dan hanya ada beberapa kendaraan yang lewat. Langit mulai berubah warna menjadi kemerahan. Suara burung-burung yang kembali ke sarang menciptakan kesan damai. Namun bagi Nenek Puspa, suasana itu justru membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Nenek Puspa langsung menoleh dan jantungnya berdetak lebih cepat ketika melihat mobil putih yang sama berhenti di depan lapak mereka. Itu mereka, Kek," bisiknya. Suaranya hampir tidak keluar. Kakek Sugiono menyipitkan matanya, memperhatikan mobil itu dengan seksama. Ia berdiri tegak mencoba membaca situasi. Pintu mobil terbuka dan seperti sebelumnya 3 anak muda dan 2 anak mudi turun dari mobil. Wajah mereka datar tanpa ekspresi. "Buah rambutan sama duriannya ada, Nek?" tanya salah satu dari mereka. Suara laki-laki itu terdengar datar namun sopan. Nenek Puspa yang biasanya melayani dengan sigap kini hanya terdiam. Kakinya terasa lemas dan tangannya mulai gemetar. Kakek Sugiono segera mengambil alih. "Ada, Mas. Mau berapa kilo?" tanyanya dengan nada tenang, meski hatinya penuh tanya. "2 kilo rambutan sama 1 durian," jawab salah satu dari mereka sambil membuka dompetnya. Kakek Sugiono mengemas buah-buahan itu dengan cepat. Sambil bekerja, matanya terus memperhatikan gerak-gerik mereka. "Asalnya dari mana, Mas?" tanyanya mencoba basa-basi. "Dari kota, Pak, mau ke hutan wisata," jawab salah satu perempuan di rombongan itu, nadanya datar seperti rekannya. Ketika mereka selesai membayar dan kembali ke mobil, kakek Sugiono berdiri di tepi jalan. Matanya tajam mengamati mobil itu. Ia melihat mobil putih itu perlahan melaju menjauh hingga akhirnya hilang di tikungan. Namun rasa aneh di hatinya tidak juga hilang. "Ada yang tidak beres," gumamnya. Nenek Puspa yang masih duduk di belakang meja memperhatikan suaminya dengan cemas. "Kek, mereka itu siapa sebenarnya? Kok aku tidak pernah melihat mereka sebelumnya?" Kakek Sugiono tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat dan berkata pelan, "Aku tidak tahu, Nek, tapi aku yakin mereka bukan orang biasa." Saat mereka hampir selesai membereskan dagangan, suara mesin mobil kembali terdengar dari arah tikungan. Keduanya menoleh dengan cepat, dan di sana, di tempat yang sama, mobil putih itu kembali berhenti di depan lapak mereka. Kali ini Nenek Puspa hampir jatuh pingsan. "Kek, ini tidak mungkin. Itu mereka lagi," bisiknya dengan suara gemetar. Kakek Sugiono berdiri tegak, tubuhnya seperti patung menatap mobil itu tanpa berkedip. Pintu mobil kembali terbuka dan penumpang yang sama turun dengan ekspresi yang sama pula. "Pak, kita beli rambutan lagi," ucap salah satu dari mereka dengan nada datar. Dengan hati-hati kakek Sugiono menjawab, "Maaf, Mas, rambutannya sudah habis." Orang itu terdiam sejenak lalu menatap kakek Sugiono dengan tajam. "Tadi kan masih ada, Kek." "Tidak ada, sudah habis," jawab kakek Sugiono, kali ini lebih tegas. Penumpang itu saling berpandangan lalu tanpa berkata apa-apa lagi mereka kembali masuk ke mobil dan menutup pintu. Suara mesin mobil terdengar kembali dan mobil itu melaju pelan. Namun, anehnya, mobil itu tidak berbelok ke arah hutan atau kembali ke jalan utama.
Mobil itu berhenti di kejauhan dan lampu depannya tetap menyala seolah memandangi mereka dari jauh. Nenek Puspa memegang lengan suaminya dengan erat. "Kek, kita pulang sekarang saja ya," kakek Sugiono mengangguk. "Iya, kita pulang sekarang." Dengan tergesa-gesa mereka mengemas sisa dagangan. Sepanjang perjalanan pulang keduanya berjalan dalam diam. Namun mata kakek Sugiono sesekali melirik ke belakang, memastikan bahwa mobil itu tidak mengikuti mereka. Namun jauh di dalam hati mereka tahu bahwa gangguan ini belum selesai. Mobil itu beserta penumpangnya yang misterius seolah membawa pesan tersembunyi yang belum mereka pahami. Pagi itu, setelah sarapan sederhana berupa nasi dan sayur lodeh, kakek Sugiono duduk termenung di teras rumah. Kejadian semalam masih terus terbayang di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia cari tahu, sesuatu yang tersembunyi di balik misteri mobil putih itu. "Nek, hari ini aku mau cari tahu soal mobil putih itu," katanya tiba-tiba sambil menatap istrinya yang sedang menyapu halaman. Nenek Puspa menghentikan sapuannya. Ia menatap suaminya dengan khawatir. "Mau tanya ke siapa, Kek? Jangan terlalu jauh ya. Aku takut kalau kejadian ini malah bikin masalah." "Tenang, aku cuma mau tanya ke beberapa warga. Mungkin mereka tahu sesuatu," jawab kakek Sugiono berusaha menenangkan. Setelah berpamitan, kakek Sugiono berjalan menuju rumah Pak Darto, seorang warga yang sudah tinggal di dekat jalan raya itu sejak puluhan tahun lalu. Ketika sampai, ia disambut ramah oleh Pak Darto yang sedang duduk di bangku kayu depan rumahnya. "Loh, Kek Sugi, tumben pagi-pagi ke sini. Ada apa toh, Kek?" sapa Pak Darto sambil mempersilahkan duduk. Kakek Sugiono menghela nafas sebelum menjawab. "Begini Pak Darto, saya mau tanya soal jalan raya yang menuju hutan wisata itu. Apa Bapak pernah mendengar cerita aneh tentang jalan itu?" Pak Darto mendadak terdiam. Wajahnya berubah serius dan ia mengangguk pelan. "Oh, itu ya. Memang sudah banyak yang bilang kalau jalan itu angker. Banyak kejadian aneh yang dialami orang-orang di sana." "Memangnya kejadian apa saja, Pak?" desak kakek Sugiono. Pak Darto mengambil sebatang rokok dan menyalakannya sebelum bercerita. "Beberapa tahun yang lalu, sekitar 5 atau 6 tahun, ada kecelakaan besar di jalan itu, Kek. Sebuah mobil putih yang isinya 5 orang, 3 anak muda dan 2 perempuan, masuk jurang di tikungan tajam dekat hutan. Katanya mereka baru pulang dari hutan wisata. Entah bagaimana, mobilnya kehilangan kendali. Semua penumpang meninggal di tempat. Mayatnya bahkan susah dievakuasi karena jurangnya dalam sekali." Mendengar cerita itu, kakek Sugiono merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. "Mobil putih, Pak? Apa Bapak yakin itu mobil putih?" tanyanya untuk memastikan. Pak Darto mengangguk. "Iya, mobil putih. Setelah kejadian itu, banyak warga yang bilang kalau mereka sering melihat mobil putih serupa muncul di jalan itu, terutama menjelang maghrib. Kadang mobil itu berhenti di pinggir jalan, kadang hanya melintas, tapi selalu terasa aneh. Katanya mereka yang melihat mobil itu akan mengalami gangguan atau kejadian buruk." "Gangguan? Gangguan seperti apa, Pak?" Kakek Sugiono semakin penasaran. Pak Darto menghembuskan asap rokoknya perlahan sebelum menjawab. "Macam-macam, Kek. Ada yang merasa diikuti, ada yang mendengar suara aneh, bahkan ada yang sampai sakit setelah lewat di sana. Tapi kita tidak tahu pasti. Bisa jadi itu cuma cerita-cerita saja." Kakek Sugiono terdiam sejenak. Cerita Pak Darto sangat mirip dengan apa yang ia dan Nenek Puspa alami beberapa hari terakhir. Namun, ia tidak ingin langsung menghubungkan semuanya. "Terima kasih Pak Darto, cerita ini sangat membantu," katanya
akhirnya sambil bangkit dari tempat duduk. Iya, sama-sama. Banyak-banyak berdoa saja, Kek Sugi. Jalan itu memang tidak bisa ditebak, pesan Pak Darto. Kakek Sugiono mengangguk dan berjalan pulang dengan langkah berat. Di sepanjang perjalanan ia mencoba menghubungkan cerita yang baru ia dengar dengan kejadian aneh yang dialaminya. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan semua itu kepada Nenek Puspa. "Nek, ternyata benar. Pak Darto bilang dulu ada kecelakaan di jalan itu. Mobil putih, penumpangnya 5 orang. Persis seperti yang kita lihat." Nenek Puspa yang sedang menyiapkan makan siang langsung meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah pucat. "Jadi, mobil itu mereka itu arwah, Kek?" bisiknya dengan suara gemetar. "Entahlah, Nek. Tapi yang jelas mereka bukan manusia biasa. Kalau mereka memang arwah mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Atau mereka butuh pertolongan. Tapi kita tidak tahu pasti." Nenek Puspa duduk di samping suaminya. Ia menggenggam tangan kakek Sugiono erat-erat. Aku takut. Apa kita harus berhenti jualan di jalan itu? Aku tidak mau kejadian aneh terus-terusan mengganggu kita." Kakek Sugiono menghela nafas panjang. "Kita tidak bisa menyerah, Nek. Dagangan di sana adalah mata pencaharian kita. Tapi mulai sekarang kita harus lebih waspada. Jangan lupa terus berdoa. Kalau memang mereka hanya ingin mengganggu, kita serahkan semuanya pada Tuhan." Malam itu, Nenek Puspa dan kakek Sugiono memutuskan untuk membaca doa-doa panjang sebelum tidur, berharap perlindungan dari segala gangguan. Namun, di dalam hati mereka, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Misteri mobil putih itu seperti bayangan gelap yang terus menghantui, mengintai dari sudut-sudut yang tidak terlihat. Setelah banyak pertimbangan dan rasa takut yang tidak kunjung hilang, Nenek Puspa akhirnya mengambil keputusan besar. Lapak kecilnya yang sudah bertahun-tahun berdiri di pinggir jalan itu harus ditutup. Keputusan itu tidak mudah baginya. Ia merasa sedih karena lapak itu bukan hanya sumber penghasilannya, tetapi juga tempat ia bercengkrama dengan para pembeli, saling bertukar cerita dan tawa. "Kek, aku tidak sanggup lagi jualan di sana," ujar Nenek Puspa suatu malam dengan nada lelah yang begitu kentara. "Aku takut sesuatu yang lebih buruk terjadi kalau aku tetap di sana." Kakek Sugiono menatap istrinya dengan penuh pengertian. Ia tahu keputusan ini pasti berat bagi Nenek Puspa. "Sudah, Nek. Kalau memang kamu tidak mau jualan di sana lagi, tidak apa-apa. Kita bisa cari cara lain untuk tetap jualan buah. Yang penting kamu tenang dan tidak dihantui rasa takut." Malam itu, mereka berdua memutuskan untuk menitipkan buah hasil panen mereka ke warung-warung di kampung. Meski hasilnya tidak sebesar jika dijual langsung di lapak, setidaknya itu jauh lebih aman. Keesokan paginya, kakek Sugiono membantu istrinya membawa keranjang-keranjang berisi rambutan, durian, sawo, dan jambu air ke beberapa warung di sekitar desa. Sambil mengatur buah-buahan di rak warung Pak Tarjo, seorang tetangga mereka, Nenek Puspa sempat bercerita tentang alasannya berhenti berjualan di pinggir jalan. "Kenapa, Nek? Ada apa di sana?" tanya Pak Tarjo dengan penasaran. Nenek Puspa ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Hanya merasa tidak nyaman saja, Pak. Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh. Mungkin lebih baik aku titip di warung saja, supaya tidak terlalu repot." Pak Tarjo mengangguk sambil mengatur buah-buahan di lapaknya. "Memang, Nek, saya juga sering dengar cerita aneh dari orang-orang yang lewat jalan itu. Katanya ada yang melihat mobil-mobil yang tidak wajar. Ada juga yang merasa diikuti. Hati-hati saja ya, Nek." Setelah selesai menitipkan buah-buahannya, Nenek Puspa dan kakek Sugiono pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan mereka melewati jalan tempat lapak itu dulu berdiri.
Lapak kecilnya itu kini tampak kosong, hanya menyisakan meja kayu yang mulai lapuk terkena hujan dan panas. "Kek, lihat lapak itu," ujar Nenek Puspa sambil menunjuk. "Rasanya sedih juga ya meninggalkannya. Dulu tempat itu seperti rumah kedua bagiku. Tapi sekarang aku tidak bisa lagi berdiri di sana tanpa merasa takut." Kakek Sugiono menepuk punggung istrinya dengan lembut. "Yang penting kamu sudah membuat keputusan terbaik untuk kita, Nek. Rezeki bisa dicari di mana saja, jangan terlalu dipikirkan. Namun, meski sudah tidak berjualan di tempat itu, ada satu hal yang tidak bisa Nenek Puspa lupakan. Setiap kali mereka melewati jalan itu, ia selalu merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Bahkan di siang hari ketika matahari bersinar terik, jalan itu tetap terasa sepi dan mencekam." Suatu sore, ketika mereka melewati jalan itu sepulang dari warung, suara klakson mobil tiba-tiba terdengar dari belakang. Nenek Puspa langsung menoleh dengan panik. Sebuah mobil putih melintas dengan perlahan di samping mereka. Kakek Sugiono menatap mobil itu dengan tajam, berharap melihat wajah pengemudi atau penumpangnya. Tapi kaca mobil terlalu gelap dan tidak ada yang terlihat di dalamnya. Itu mobil putih itu lagi kan?" bisik Nenek Puspa dengan suara gemetar. Kakek Sugiono mengangguk perlahan. Matanya masih terpaku pada mobil yang semakin menjauh. "Iya, Nek, tapi biarkan saja. Jangan pedulikan mereka." Namun, Nenek Puspa tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan yang menghantuinya. Wajah-wajah datar dan tatapan kosong para penumpang mobil itu terus terbayang di pikirannya. Mereka seolah-olah mengintai dari balik kegelapan menunggu saat yang tepat untuk kembali. Malam itu, ketika mereka sedang duduk di teras rumah, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Suara-suara aneh seperti bisikan terdengar samar-samar dari arah jalan raya. Nenek Puspa menggenggam tangan kakek Sugiono erat-erat. "Kek, aku tidak mau lagi lewat jalan itu," katanya dengan suara bergetar. "Sudah, Nek, kita berdoa saja. Semoga mereka tidak mengganggu lagi," jawab kakek Sugiono sambil memejamkan mata melafalkan doa perlindungan. Meski mereka telah menutup lapak itu, misteri jalan raya menuju hutan wisata itu tetap menyisakan jejak yang mendalam di hati mereka. Hingga kini banyak orang yang melaporkan pengalaman serupa. Sebuah mobil putih yang muncul tanpa alasan, penumpang-penumpang dengan wajah tanpa ekspresi, dan suasana mencekam yang tidak bisa dijelaskan. Dan bagi siapa saja yang melintas di jalan itu, jangan heran jika suatu hari ada mobil putih berhenti di depan kalian. Penumpangnya mungkin hanya ingin membeli sesuatu, atau mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu yang belum selesai.